Tanda orang yang tidak terpedaya dengan kemasyhuran, kalau disanjung tak merasa tersanjung, kalau dimaki tak merasa terhina, selagi yang dipegang adalah perkara yang benar. Sekali lagi, kata-kata tu kuat tu. Ya. Sekali lagi boleh minta izin ni. Ya. Sebab kata-kata tu kuat. Saya yakin dah, sebelum tu boleh tak Habib saya beritahu. Ya. Kepada semua yang menonton, apa kata-kata hikmah yang Habib sebut, tulis dalam ruangan komen, tulis dalam ruangan itu supaya orang ni yang masuk lambat boleh ambil kalam itu. Dan andai kata ada perlu yang macam tak dapat tangkap daripada apa yang Habib cerita sekarang, di penghujung nanti boleh ulang balik video ni. Tapi sementara nak ulang tu, kalau macam perlu untuk kami ulang, bagi tahu. InsyaAllah Habib, InsyaAllah, kita boleh bantu. Okey Habib, sekali lagi kata-kata. Minta maaf saya Habib. Tak apa, untuk manfaat kita bersama, untuk saya sendiri juga, kita berkongsi kebaikan. Tanda seorang yang masyhur, tidak merasa tersanjung bila dipuji, dan tidak merasa terhina kalau dimaki atau dicela, selagi dia masih berpegang dalam kebenaran. Dalam berpegang kepada kebenaran, dalam istiqamah mempertahankan kebenaran, orang sanjung dia tidak merasa besar kepala, tidak merasa teruja. Justru orang bila mana disanjung oleh orang lain, justru yang disanjung itu perlu untuk menegur kepada dirinya sendiri. Tentu tidak perlu dimaklumkan kepada orang ramai lah. Dengan melihat sanjungan orang itu adalah dianggap sebagai doa, tapi tidak merasa dirinya layak untuk disanjung. Bila mana ia kalau guru-guru kita dulu mengajarkan, kalau kita disanjung oleh orang lain, kita diperintahkan untuk membaca zikirnya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika. Habit orang Malaysia, dia pun suka doa-doa tu. Tapi dengan syarat Habib kena baca satu-satu. Habib baca, saya ulang. Mereka pun akan ulang juga. Akan ikut juga. Itu cara dia, sebab sepanjang saya duk interact, itu antara yang orang Malaysia suka. Dia suka doa-doa tadi. Jadi bila orang, masa bila kita nak baca benda ni? Bila seseorang masa orang puji kita, tapi kita baca di dalam. Dengan keinsafan, menginsafi kepada diri kita, kita sebagai hamba yang banyak kekurangan. Kekurangan kita tidak diketahui oleh orang yang puji kita. Betul. Yang mungkin kalau orang puji kita, tahu kekurangan kita, dia tak Allah, puji kita. Ya Allah, tolonglah. Jadi kita melihat Allah tutup kekurangan kita daripada orang lain. Betul. Jadi ketika melihat orang puji kepada kita dan kita tidak, dan diri kita merasa tidak layak kepada pujian itu, maka kita diperintahkan untuk membaca doa. Doa itu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Kalau maksudnya Habib, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku tahu, dan aku berlindung memohon ampun kepada engkau daripada sifat menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku tak tahu. Macam kenapa dikaitkan menyekutukan Allah itu dengan orang puji kita tu Habib? Riya yang mungkin ada. Kalau kita dipuji, terkadang orang tersanjung, ketengok kehebatannya. Di sini dah ada ujub, ada bangga diri. Daripada bangga diri mungkin akan timbul riya. Riya bahagian daripada syirik yang kecil. Oleh sebab itu, berlindung kepada Allah daripada menyekutukan Allah. Dengan siapa? Ya dengan diri sendiri. Merasa bangga, merasa hebat, merasa gah, merasa macam-macam lah yang dia boleh rasa dalam dirinya. Bila seorang dipuji dengan pujian, walaupun kepujian itu ada kepada dirinya, melihat kepada dirinya tidak layak, dan melihat kalau sifat yang kita dipuji dengan sifat itu adalah sebagai satu anugerah daripada Allah kepadanya, baik itu sifat ilmu
atau sifat pemurah atau sifat-sifat baik yang lain lah, itu adalah satu anugerah diberikan oleh Allah kepada seseorang itu sehingga orang lain puji. Jadi sebetulnya yang dipuji di sini adalah anugerahnya Allah kepada kita dan tidak melihat diri kita yang layak untuk dipuji. Masya Allah. Yang ketiga, para masyayikh mengajarkan orang kalau puji kepada kita, anggap pujian itu doa. Anggap pujian itu doa. Kalau kita dipuji, orang ini berilmu, ya Allah jadikanlah aku orang berilmu. Iya. Orang ini pemurah, ya Allah jadikanlah aku seperti pujian orang itu. Jadi lebih melihat kepada doa berbandingkan kita merasa layak untuk dipuji dengan sesuatu itu. Betul. Seketika saya rasa macam ini antara yang boleh kita kata tone down kita punya perasaan macam nak kan. Wah hebatlah, ya Allah jadikan aku orang yang hebat. Dia jadi macam dia tone down balik. Kata orang SS, shock sendiri. Jadi sebelum shock sini itu betul lah kan? Betul lah, kalau saya fikir balik logik betul lah. Macam wah program hang terror ya Allah jadikan program saya terror. Oh betul dia jadi macam satu tone dia tarik kita untuk bijak. Betul. Sebab saya selalu orang tua pesan dekat saya, dia kata, Ustaz Don, bila menungkah melihat langit, jangan lupa rumput yang dipijak di kaki. Jadi dengan cara menganggap sebagai doa, dia boleh menarik untuk kita pijak ke bumi balik. Hebatlah kata-kata ulama macam. Itu aspek yang satu. Tidak merasa tersanjung bila mana kita dipuji, dan tidak merasa terhina bila mana dimaki. Kalau seseorang memaki kita, mencaci kepada kita, cacian itu kita timbang, adakah sebab dia mencaci kepada kita adalah sesuatu yang menyebabkan dia caci, ataupun cacian itu memang dasarnya sudah salah. Contohnya, kalau kita berkata jujur lalu dimaki oleh orang, kenapa berkata jujur? Memang dia tak betul. Dimaki kita, apa sebabnya? Kita berkata jujur. Dalam hal ini kita tak perlu merasa terhina dengan makian orang, karena yang kita pegang adalah satu kejujuran. Tapi bila mana makian itu adalah makian karena kita yang salah, dalam hal ini kita tidak hanya concern kepada makian, tapi lebih melihat kepada kesalahan yang menyebabkan kita dimaki, supaya kita lebih memperbetulkan kesalahan berbandingkan nak menjawab makian orang kepada kita.